Hai semua, Sip. terima kasih yang sudah bergabung dalam Bincang Opini sih terus. Betul banget. Bincang opini kali ini membahas mengenai kesehatan mental. Perkenalkan saya Galuh dan Adinda sebagai moderator pada sharing session kali ini. Oke, langsung aja ya. Aku mau tanya nih buat 5 orang. Apa sih yang kalian pikirin kalau dengar kata kesehatan mental? Boleh dimulai dari Bila ya? Menurut aku, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mental yang sehat akan membuat pikiran kita menjadi positif, sehingga tubuh akan berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, dan sosial. Dengan kesehatan mental yang baik, kita bisa menyadari kemampuan yang kita miliki, dapat mengatasi tekanan hidup normal, serta mampu bekerja secara produktif. Oke, makasih ya Bila. Yuk lanjut ke Anggi. Anggi ada? Menurut saya, kesehatan mental itu sangat penting karena kesehatan mental adalah cara untuk menggambarkan kesejahteraan sosial dan emosional. Oke, makasih Anggi. Sekarang boleh dilanjut sama Nisma ya. Oke, menurut saya, seperti yang sudah dikatakan oleh Bila tadi, kesehatan mental yang baik mampu menciptakan pandangan yang positif baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, kesehatan mental membantu meningkatkan kemampuan konsentrasi dan fokus yang baik. Oke, makasih Nisma. Kalau menurut Cinta gimana? Kesehatan mental itu juga bisa diartikan sebagai keadaan sejahtera, di mana setiap orang bisa wujudin potensi diri mereka sendiri. Artinya mereka bisa ngatasin tekanan kehidupan yang normal dan melakukan kegiatan secara produktif dan bermanfaat, sehingga mereka mampu memberikan kontribusi kepada orang di sekitarnya. Sekarang lanjut ke Anton. Setelah yang tadi dipaparkan oleh teman-teman, kesehatan mental yang baik tentu mendatangkan kebahagiaan yang didamkan bagi setiap orang. Ya, seperti itu. Terima kasih. Lanjut yuk. Pasti kalian di sini pernah mendengar kata bipolar kan? Sekarang aku mau nanya, apa sih yang kalian ketahui tentang bipolar? Yuk dari Ella dulu. Tauku ya, bipolar itu suatu bentuk gangguan yang terjadi pada kondisi suasana hati yang berubah-ubah secara signifikan dan ekstrim pada penderitanya. Lanjut ke Adinda, silakan. Kalau menurut aku ya, bipolar itu kayak kondisi kesehatan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati yang ekstrim, yang meliputi kayak bahagia atau hipomania, dan sedih atau depresi. Terus ketika penderita gangguan bipolar merasa sedih, dia tuh kayak merasa putus asa dan kehilangan minat dalam sebagian besar aktivitas. Sementara ketika suasana hati berubah menjadi sangat bahagia, dia mungkin merasakan euforia, energi yang berlebihan, saat mudah tersinggung, merasa tidak perlu tidur, serta pikiran yang terus berpacu. Terima kasih. Bener banget nih yang diutarain sama teman-teman. Kalau bipolar itu pada intinya perubahan drastis suasana hati seseorang. Bentar. Mood swing dan bipolar itu sama nggak sih? Ada yang bisa bantu jawab? Rania mungkin? Nah, walaupun mood swing dan bipolar sama-sama berhubungan dengan perubahan mood, tapi keduanya berbeda. Mood swing dapat dipicu karena hormon, jam tidur, dan lain-lain. Mood swing normal terjadi dan dapat diatasi dengan menghindari pemicunya. Sedangkan bipolar hanya boleh didiagnosa oleh psikiater dan hanya dapat ditangani dengan pemberian obat-obatan dan psikoterapi. Nah, bener banget nih Rania. Mood swing dan bipolar itu beda ya teman-teman. Tapi ya loh, sering banget nih kita temuin orang-orang yang mengklaim dirinya itu bipolar, padahal cuma mood swing aja. Pendapat kalian tentang orang yang kayak gitu tuh gimana sih? Mungkin Laura bisa jawab. Nah, pendapatku tentang orang-orang yang terburu-buru mengambil keputusan mengklaim bahwa dirinya terkena bipolar padahal hanya mood swing saja itu termasuk ke dalam kategori self-diagnose ya teman-teman. Oke, kalau buat Alivia menurutmu gimana sih? Self-diagnosis itu kayak mendiagnosis diri sendiri, mengidap sebuah gangguan atau penyakit berdasarkan pengetahuan diri sendiri atau informasi yang didapatkan secara mandiri. Contohnya tuh kita kayak browsing di internet tentang gejala bipolar gitu, kan salah satu gejalanya itu sering berubah suasana hati ya. Terus kita kayak self-diagnosis, wah pasti ini aku kena bipolar nih, padahal informasi yang didapat dari internet itu belum tentu benar. Gitu sih menurut aku. Gitu ya, makasih Alivia. Nah, kalau ngelakuin self-diagnose itu nggak boleh ya teman-teman, karena gangguan mental nggak bisa dicek sama diri sendiri. Harus kita bawa ke dokter yang lebih profesional. BTW, kalian tahu Aliando kan? Yang di GGS itu loh, ternyata Aliando pernah mengidap OCD loh. Nah, kalau mendengar OCD, kalian kepikiran apa sih? Yuk, 3 orang. Bisa dari Dona dulu. Menurutku, OCD itu pemikiran berlebihan atau merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Oke, lanjut. Anindita, boleh? Kalau menurutku, OCD itu suatu pikiran atau perbuatan berlebihan yang apabila tidak dilakukan itu bisa menimbulkan rasa cemas dan takut. Lanjut kepada Fadila, silakan. Menurutku, OCD adalah gangguan obsesif kompulsif ditandai dengan pikiran tak masuk akal dan ketakutan yang menyebabkan perilaku kompulsif. Oke, makasih teman-teman yang udah bantu jawab. Bener banget ya, sama apa yang udah kalian utarain. Terus nih, kalau misal
Ada orang yang melihat satu batu paving di jalan yang nggak teratur, mereka nyebut dirinya itu OCD. Nah, pendapat kalian nih soal orang yang perfeksionis tapi nyebut dirinya OCD itu apa sih? Oke, boleh dimulai dari Zahira. Gimana pendapatnya? Banyak sekali dari kita yang mendiagnosis, baik diri sendiri ataupun orang lain, bahwa jika segala sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan dengan kayak rapi, bersih, berarti orang itu terkena OCD. Padahal kenyataannya itu belum benar loh. Terus kita juga sering menyimpulkan bahwa si perfeksionis ini sudah tentu OCD. Padahal dua hal ini itu berbeda. Nah, perfeksionis itu merupakan ciri kepribadian seseorang, sedangkan OCD merupakan gangguan kesehatan. Orang perfeksionis cenderung lebih bisa mengatasi beban pemikiran, sedangkan individu penderita OCD sulit untuk menghentikan pemikiran atau rasa cemasnya. Sekarang nih, Dava, gimana pendapatmu? Nah, betul seperti yang diobrolin sama Zahira, tapi bisa jadi juga perfeksionis adalah salah satu ciri kepribadian yang biasanya terlihat pada seorang OCD. Untuk lebih jelasnya, jika kalian ingin tahu dengan pasti, kami sarankan pergilah berkonsultasi dengan menemui psikolog atau bertanya kepada konsultan lainnya lewat aplikasi atau media sosial dengan catatan yang bersangkutan memang ahli dalam bidang tersebut. Ya, seperti itu sih. Nah, makasih ya teman-teman yang udah berpendapat. Jadi bisa aku ambil kesimpulan nih. Jangan meromantisasi gangguan mental dan jangan menganggapnya estetik ya. Dan aku mau nambahin juga, jangan asal self-diagnose juga. Kita harus menyerahkan ke orang yang profesional, yaitu psikolog maupun psikiater. Kita juga harus menghindari stigma negatif kepada mereka. Mereka yang punya gangguan kesehatan mental juga perlu support dari kita semua. Betul banget tuh kata Galuh. Tapi sayang ya udah gak kerasa nih, udah 7 menit. Sesi diskusi harus kita akhiri nih. Tapi sebelum ditutup, kita jargon dulu ya. Oke, Din, bareng sama aku ya. 1, 2, 3. Jangan anggap gangguan mental itu hal yang estetik. Oke, baik. Terima kasih semua yang telah bergabung. Semoga videonya bermanfaat. Kami undur diri. Sampai jumpa.